Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits pada edisi Dunia Kripto hari ini tanggal 12 Juni tahun 2024. Rekan trader semuanya, satu minggu telah berlalu, kita telah menyaksikan bagaimana pergerakan yang terjadi dalam dunia kripto, terutama Bitcoin. Kita bisa melihat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan. Ini adalah hal yang biasa rekan trader semuanya. Dan kita akan lihat bagaimana Bitcoin ini akan terus bergerak dan terus bergerak seiring dengan banyaknya fundamental yang akan terjadi pada minggu ini. Salah satunya telah terjadi hari ini, data inflasi, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah laporan FOMC yang akan diumumkan nanti dini hari nanti. Oleh karena itu rekan trader, selalu ada keterikatan antara apa yang dikeluarkan oleh The Fed dengan Bitcoin. Kita tahu bahwa Bitcoin kalau dulu memang tidak ada keterhubungannya, tapi sekarang ini Bitcoin mempunyai hubungan yang erat dengan setiap fundamental yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana hubungan antara FOMC dan pergerakan Bitcoin yang akan terjadi beberapa saat nanti. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba lihat bagaimana Bitcoin di minggu kemarin. Di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi Bitcoin pada minggu yang lalu sudah sangat jelas seperti yang telah saya prediksikan bahwa Bitcoin walaupun hari Kamis, hari Jumat sebenarnya sih, dia sempat naik di posisi 71.983, tapi Bitcoin perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan yang signifikan ya rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan setelah dia menyentuh level 71, dia perlahan namun pasti dia turun ya. Hari Jumat setelah non-farm payroll dikeluarkan sempat berkontraksi ya, tapi setelah itu dia turun lagi. Selanjutnya dia stagnan. Dan kemarin kita bisa lihat bahwa Bitcoin menyentuh level terendah di seputaran 65.000 ya, 65.000 kalau nggak salah ini. Mata saya agak sedikit kacau. 65.000. Tapi hari ini Bitcoin membuat suatu rebound yang sangat luar biasa. Rebound itu diakibatkan karena data inflasi yang dikeluarkan pada hari ini. Dan kalau rekan trader lihat, akibat data inflasi yang dikeluarkan di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa data inflasi ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk data inflasi indeks harga konsumen inti yang tadinya 0,3 menjadi 0,2. Begitupun juga untuk tahunan yang tadinya 3,4% menjadi 3,3. Nah, ini dia. Kalau kita lihat hubungan keterikatannya ini, kita bisa lihat bahwa dengan adanya pelemahan yang terjadi terhadap data inflasi membuat tekanan yang sangat kuat terhadap dolar Amerika. Kita bisa lihat dengan jelas ini bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan pada hari ini. Bapak Ibu lihat, dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan pada hari ini, dibuka di posisi 105.290. Sekarang dia sudah berada di posisi 104.223. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa karena dari data yang telah dikeluarkan di mana inflasi agak sedikit mengalami pelemahan dari 0,3 menjadi 0,2 dari secara bulanan ya. Dari secara tahunan dari 3,4 menjadi 3,3, dia memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap apa yang akan diputuskan oleh FOMC satu dini hari nanti malam. Kenapa? Karena apa yang akan diputuskan oleh FOMC ini sangat
membuat arah pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa tingkat suku bunga direncanakan pada bulan September. Ya. Tapi dengan adanya pelemahan penurunan yang terjadi pada data inflasi, setidaknya bisa mempercepat untuk bisa melakukan pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Walaupun kita tahu bahwa The Fed nanti dia akan tetap mempertahankan tingkat suku bunganya itu dari 5,2 sampai 5,5%. Nah, tapi dengan data yang dikeluarkan hari ini 0,2 dari 0,3, 3,3 dari 3,4 setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa tingkat suku bunga kemungkinan besar semakin mudah untuk diturunkan. Walaupun memang dibilang bulan September, tapi dengan adanya data ini bisa membuat tingkat suku bunga ini lebih cepat diturunkan. Implikasinya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, dia akan membuat dolar Amerika mengalami pelemahan. Sehingga dia akan membuat Bitcoin itu naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita bisa lihat rekan trader, apalagi kalau kita baca berita saat ini di mana Donald Trump sudah meresmikan kampanye dia, dana kampanye dia bisa dikirim melalui Bitcoin. Hari ini Bitcoin naik karena Donald Trump mengadakan pertemuan dengan para pemain Bitcoin terkemuka di Amerika. Janji Donald Trump mengatakan bahwa Bitcoin akan kembali ke rumahnya. Ke rumahnya itu artinya ke Amerika. Dari sini membuat bagaimana Bitcoin ini terbang tinggi, rekan trader. Rekan trader bisa lihat Bitcoin, bagaimana Bitcoin pada saat ini dibuka di posisi 67.000 setelah 1 minggu lebih mengalami pelemahan. Dia melonjak tajam sampai ke 69.733. Di luar FOMC, di mana FOMC ini dia akan diperkirakan dia akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga walaupun yang tadinya kecenderungan dovish akan meninggi karena ditambah dengan data inflasi yang dikeluarkan. Faktor lainnya adalah bagaimana Donald Trump memberikan kebebasan terhadap pemain Bitcoin, kripto, untuk lebih mengembangkan dirinya. Walaupun kalau kita lihat bahwa sudah ada statement yang jelas dari Jeremy Powell bahwa mereka belum melihat Bitcoin ini sebagai suatu ancaman atau bisa membuat perekonomian Amerika yang lebih maju lagi, ya. Tapi dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump di mana dia memberikan kebebasan, keleluasaan buat para pemain Bitcoin untuk lebih berkembang lagi, ini adalah suatu tren yang baru sehingga membangkitkan Bitcoin untuk lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat Bitcoin naik 69 ya, 67 sampai sekarang dia udah sampai ke 69. Ini merupakan langkah yang sangat luar biasa dan untuk 1 minggu ke depan, rekan trader, saya bisa memperkirakan bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat tinggi naik lagi. Dan apabila nanti FOMC yang dikeluarkan, dia mempunyai kecenderungan dovish, saya bisa membuat suatu kesimpulan bahwa Bitcoin ini dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, rekan trader. Dengan saya berasumsi bahwa dia akan terbang sampai ke level 72.600. Tapi dia harus bisa melewati 71.912 dulu. Kalau dia bisa melewati level itu sampai minggu depan, dia akan terbang tinggi sampai 72. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Tapi rekan trader harus lihat juga ada
berbagai kemungkinan bisa juga membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan. Tingkat pelemahan yang terjadi menurut saya selama 1 minggu ini, dia akan bisa turun sampai level paling terendah itu di posisi 66 ribuan. Nah, di sini ya, 66 ribu. Tapi asal dia harus bisa melewati 67.273 dulu. Jadi pada prinsipnya Bitcoin dia akan bergerak di antara 67.273 sampai 70.912 dengan estimasi tertinggi dia adalah 72.000. Saya belum mau bilang bahwa dia ini akan menembus level ketinggian maksimal yang pernah terjadi di seputaran 73, tapi 72 menurut saya sampai minggu depan dia punya peluang yang sangat besar bisa mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, rekan trader, apa yang saya prediksikan ini akan benar-benar bisa menjadi suatu pijakan buat rekan trader semuanya, di mana data inflasi yang sudah dikeluarkan membuat Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Dan apabila nanti malam kecenderungan lebih ke dovish oleh The Fed, akan membuat Bitcoin terbang lebih tinggi lagi dengan estimasi maksimal Bitcoin akan terbang sampai ke 72.000. Ini adalah imbas dari FOMC. Karena Bitcoin masih tetap merupakan aset yang bisa dipertimbangkan untuk bisa berinvestasi oleh rekan trader semuanya. Demikianlah analisa dunia kripto kita pada kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.